Hampir meninggal. Dia dulu waktu pas si Alanis Morissette manggung di sini, Om Adri nyediain drumnya itu. Wah, keren banget. Lu kalau beli alat ini izin aja. Enggak sih. Mendingan enggak. Mendingan enggak. Ya aku nggak ngerti juga, nggak tahu juga. Ya tiba-tiba dia nanya, ini baru aja ya. Baru aja. Dia nggak tahu. Harga-harga pun dia nggak tahu. Nggak apa-apa lah hobi dia. Emang dulu sebelum nikah juga udah tahu. Udah tahu, jadi kan emang Hobinya gitu kan. hobinya musik dari sepatu. Jadi ya udah. Yang penting hobinya positif. Yang penting hobinya positif daripada Mau ke Lepri? Sambil nunggu Apni. Datang kali Apni ya. Kopi mana kan? Hah? Kenapa? Bagus. Bisa. Nah, ya kamu apa? Apa suruh buka? Apa suruh buka? Depan sih. Aduh. Kau apain sembarang tunggu kau. Tiup-tiup. Halo, selamat sore Kak. Kak contoh modul ajar dong. Oke, selamat siang Bu Riri. Mau bahas apa hari ini? Kakak izin bertanya, nggak wajib kan mengisi tugas yang ada topik-topik, apa wajib? Mengenai tugas-tugas itu tanyakan ke LPTK-nya ya. Kira Kak Riri live lagi, alhamdulillah tahap 2 jurnal sudah 10 hari belum validasi. Sore ini sudah iya. Kita bahas apakah modul ya? Modul. Atas, ini bawah, ini belakang, ini depan. Ini 1, 2, 3. Ini cio. Ya, ayo kita bahas mengenai modul ajar. Nah, perhatikan yang mau melaksanakan video uji kinerjanya, lalu membuat modul ajarnya, diperhatikan bahwa oh gitu ya Kakak, yang wajib itu upload modul kan Kak? Iya gitu. Tapi kalau misalnya tugas-tugasnya itu saranku tetap dikerjakan namun semampunya. Jika tidak mampu tidak dipaksakan, tapi menjadi pengembangan perjalanan perkuliahan Bapak Ibu guru gitu kan. Bapak Ibu guru kuliahnya nanti linknya diminta udah ada gitu kan. Bu Riri mau tag video buat Ukin tapi dari LPTK-nya belum ada BIMTEK ya, gimana solusinya? Karena kan memang 11 Oktober ya Bu baru dimulai penguploadannya, masih lama gitu. Jadi takutnya ada juknis gitu yang terbaru. Misalnya waktu di piloting 1 itu nggak pakai real time berjalan, katanya di piloting kedua mau diadakan pada videonya itu real time-nya berjalan gitu. Jadi makanya jangan buru-buru buat ya, nanti capek gitu. Karena akan ada banyak regulasi terbaru. Makin kesini katanya sih makin serius gitu. Bukan makin serius sih, maksudnya karena usianya juga kali ya. Usianya udah yang muda-muda gitu kan, udah yang bisa melewati level lebih sulit lagi gitu. Kakak, yang rubrik penilaian itu apakah harus HOTS? Kalau HOTS itu harus di atas C456. HOTS itu C4, C5, C6 Karafasya. Oh ya udah, berarti Kakak saya selesaikan dulu tugas-tugasnya sampai hijau semua baru bisa upload modul. Iya, untuk piloting 3 itu harus berdasarkan rentang waktu yang diberikan gitu ya, jangan buru-buru. Kenapa? Karena Anda mengupload di jurnal Anda juga ditahan juga lama-lama sama validatornya. Ini kan kita kan piloting ketiga gitu ya. Piloting 1, piloting 2 itu udah berjalan. Nah, dari piloting 1, piloting 2 itu udah banyak perbandingan-perbandingan. Jadi kalau Anda semakin cepat, takutnya dan bahayanya gitu kan, nilai Anda terancam gitu. Terancamnya kenapa? Udah dibilang juga pelajari dulu materinya, malah ngupload cepet-cepet gitu kan. Takutnya gitu. Kemarin sempat kapan hari tapi lupa hari apa, cari akun hacker tapi sempat gone.
Bu Riri kalau joki itu jurnalnya dibuatin atau ngedit sendiri, ya ampun. Nggak, Bu Flower jangan pakai joki. Belajar aja. Gini, sistemnya kan kita coba dulu 1 kali. Kalau misalnya ditolak kan enak gitu. Kita tahu oh ditolak artinya kurang, kita perbaikin lagi gitu kan. Iya, jangan dulu dibuat videonya Kak karena banyak juknis terbaru. Kak, video Ukin anak-anak berkelompok tuh ya. Oke, kita bahas ya. Kak, memangnya modul ajar harus buat diferensiasi. Nah, ini kita bahas ya. Kak, baca WA aku dari pagi. Iya, karena sibuk persiapan mid semester, baru anakku juga mid semester. Jadi memang aku piloting 3 aku share-share sesuai dengan kesempatan waktuku aja, Kak. Oh iya, untuk Ibu Septi boleh. Ibu Septi coba, kalau Ibu Septi sih bisa juga buat sekarang gitu untuk sebagai jaga-jaga aja. Tapi coba Ibu Septi buatnya pakai real time ya. Yang satu pakai real time, yang satu enggak. Jadi buat jaga-jaga kan gitu. Kak Riri, saya baru kepanggil tahap 3, belum mudeng ini Bu. Tolong jelasin dari awal. Oke. Oke, udah dirangkum ya. Kak, video Ukin kurang 5 menit apa enggak masalah? Nggak masalah. Real time gimana Kak maksudnya? Itu ya yang kayak kalau orang podcast menitnya berjalan kayak di Deddy Corbuzier tuh. Jadi dia tuh nggak ada jeda video kan terbaca. Ya benar Kak Ice. Kita jawabin dulu pertanyaannya. Kak, kalau mau pakai word wall sebaiknya ditaruh di kegiatan apa Kak? Kegiatan inti. Muridnya cuma 7 boleh tidak sesuai kondisi sekolah sih. Kalau memang 7 katanya menurut informasi boleh Kak. Nah, banyak ya pertanyaannya ya. Coba. Aku baca kok Bapak Ibu guru, ketik aja. Aku baca nanti aku rangkum. Oke, sudah pertanyaannya ya. Biar aku jelaskan dari awal ya. Kak, kalau pengaturan mengenai Ica, temanin dulu, Ca. Itu boneka-boneka depan main boneka. Main boneka sama Ica. Waduh, banyaknya nih pertanyaannya. Nah, kita belajar dulu ya. Nah, oke deh. Nah, ini aku kasih tahu kuncinya nih ya buat biar paham semua ya. Ini aku udah tahu keresahan hatinya piloting 2 dan 3 nih ya. Nih. Nah, Bapak Ibu guru, saat ini ya kita kan melaksanakan pembelajaran understanding by design gitu ya, backward. Nah, backward itu apa sih gitu ya? Backward itu sebuah rancangan gitu ya. Iya Bu Putri. Nah, ini pelan-pelan ya, pelan-pelan nih Bapak Ibu guru. Aku tahu kok kalau Bapak Ibu guru nih bingung. Nah, ini ya. Aku jelasin dulu ya. Jadi kita ini kan semasa kita berkuliah ini ya di piloting guru tertentu ini, kita disajikan materi ada di dalam jurnal modul 1 yaitu mengenai 4 topik assessment ya. Yang pertama ada understanding by design, yang kedua ada berdiferensiasi, yang ketiga ada THRL, yang keempat ada CRT gitu ya. Keempat-empatnya ini yang akan digandang-gandangkan selalu kita gunakan untuk kurikulum merdeka
paham konstruktivisme dan humanisme, di mana kita harus wajib memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan zaman yang sedang berjalan ini. Nah, yang saat ini kita laksanakan, yang lagi kita belajar gitu, yang lagi kita gandang-gandang ini untuk di sekolah kita adalah kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini yang diharapkan oleh pemerintah adalah menggunakan understanding by design rancangannya, di mana aktivitas kegiatannya itu bisa diisi dengan berdiferensiasi. Dalam melaksanakan diferensiasi ini formulanya dari TARL. Nah, dari berdiferensiasi ini pemanisnya adalah CRT. Gitulah kira-kira ya, menurut pengamatan aku gitu ya. Jadi perkenalan asesmen ini adalah rancangannya UBD, isi kegiatannya berdiferensiasi, awal kegiatannya menggunakan formulasi TARL, CRT adalah pemanisnya. Kayak gitu ya. Jadi dia tuh semua pelengkap untuk menunjang kebutuhan peserta didik kita dalam pembelajaran ya. Iya benar Bu ya, kalau menurut analisa saya gitu. Karena kalau Anda ingin memilih tentang merancang sebuah kegiatan pembelajaran menggunakan UBD, ya artinya UBD aja yang dibahas. Artinya di dalam aktivitas kegiatan stop, hanya menginformasikan saya akan melaksanakan aktivitas kegiatan belajar melalui informasi dari asesmen formatif. Gitu aja kalau merancang. Nah, kalau Anda melaksanakan TARL, asesmen TARL, artinya di situ Anda hanya menginformasikan bahwa Anda menuju TP apa, kemudian Anda ingin melaksanakan asesmennya menggunakan instrumen-instrumen apa untuk melaksanakan pemetaan tersebut. Nah, stop di situ aja. Diferensiasi lebih kepada keseluruhan aktivitas kegiatannya gitu ya. Lalu CRT itu biasanya masuk ke dalam juga kegiatan inti gitu ya. Masuk di situ mengenal budaya gitu. Pertanyaan pemantik disimpan di pendahuluan, akhir atau pemantik itu seperti kita mau menghidupkan api, Pak. Jadi kita tuh harus di awal ya. Nah, ini ini aku mau ngonten dulu menjelaskan mengenai understanding by design biar sedikit paham konsepnya ya. Nah, perhatikan. Understanding by design itu adalah backward design ya. Dimana kita ini di sini ini sebagai guru nggak usah lagi basa-basi ya. Intinya itu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu apa. Nah, contohnya di sini misalnya ini PBL ya, punyanya anak SMA nih kayaknya. Nah, di sini tujuan kegiatan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis. Jadi langsung aja kita tembak di sini apa TP-nya. TP-nya apa di sini? TP-nya adalah menganalisis. Jadi dia langsung fokus ya. Nah, menganalisis. Jadi understanding by design itu Bapak Ibu guru, di mana kita melaksanakan pembelajaran itu menggunakan backward design, di mana kita mau langsung tahu aja hasil akhirnya. Nah, itu artinya backward design ya. Nah, jadi setelah kita melihat perhatikan UBD ya, understanding by design ini rancangan kita ya. Rancangan. Jadi kita harus tahu ya bahwa understanding by design itu adalah rancangan kerangkanya. Diferensiasi itu adalah isi dari kegiatan tersebut ya. Dalam dunia pembelajaran kita asesmen. Nah, perhatikan. Ini understanding by design ini backward design, di mana kita dipaksa guru untuk to the point aja, maunya apa nih siswa kita ini kita apain gitu kan. Dia maunya ngerti apa nih. Nah, misalnya Anda Bapak Ibu guru sebagai guru ingin peserta didik mampu menganalisis nih. Di sini poinnya adalah mampu menganalisis. Pastikan di sini TP-nya Anda tulis menganalisis ya, menganalisis. Kemudian setelah Anda mengetahui menganalisis TP-nya ya, perhatikan langkah keduanya. Langkah keduanya adalah merancang asesmen, membuat alat ukur untuk mengukur pencapaian tujuan. Jadi ingat, UBD ini titik poinnya adalah asesmen Anda yang Anda sediakan. Contohnya kenapa Kak Riri? Contohnya, Anda misalnya TP-nya pengen peserta didik mampu menulis
naskah skenario gitu ya. Naskah skenario pokoknya intinya gini, peserta didik mampu menulis naskah ya, itulah ya. Jadi artinya Anda menginginkan peserta didik mampu menulis naskah. Nah, kalau sudah keterangannya mampu menulis naskah, di sini asesmen rancangannya ini gitu ya, Anda sudah tidak boleh melakukan asesmen di situ, asesmen formatif awal, mengeluarkan LKPD pilihan ganda. Itu maksudnya understanding by design. Nggak boleh lagi Anda mengeluarkan isian ringkas, esai gitu ya, pilihan ganda. Kenapa? Karena TP-nya itu TP-nya itu Anda sudah dijelasin. Anda sudah pengen peserta didik mampu menulis naskah skenario sederhana misalnya. Artinya apa yang Anda harus buat formatifnya? Ya menyuruh peserta didik Anda menulis. Nah, ketika peserta didik Anda menulis, disitulah Anda melakukan observasi dengan menggunakan instrumen, ya kan? Kira-kira instrumennya apa aja nih? Nih, misalnya menulis pidato. Contohnya, ini aku bikin tadi singkat ya. Nah, jadi kalau misalnya udah tahu TP-nya ini ingin menulis, jadi pidatonya itu struktur yang bagaimana yang Anda ingin, TP-nya kan, tujuan pembelajaran ini siswanya naskah yang bagaimana gitu. Jadi dia harus jelas nih asesmennya, ya kan? Kita buat apa siswa? Coba silakan Anda membuat sebuah naskah pidato dengan bla 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 gitu. Itu asesmen formatifnya. Nah, ketika Anda ingin menilai asesmen formatif tersebut, Anda mengeluarkan instrumennya. Ya kan? Instrumennya apa? Dengan observasi misalnya pidatonya tidak memiliki struktur yang jelas, bintangnya 1. Pidato memiliki struktur dasar tapi kurang terorganisir gitu kan. Nah, ini adalah yang Anda observasi gitu dalam penulisannya. Jadi yang diinginkan oleh understanding by design lagi, understanding by design itu berbeda dengan diferensiasi. Diferensiasi itu adalah, terima kasih Kak Koirum ya. Diferensiasi itu adalah forward design, yang dimana dia itu masih menyajikan materi dulu, ya kan? Gurunya masih menyajikan materi sambil diobservasi, sambil dilihat-lihat, sambil mengeluarkan asesmen formatif, masih dibaca-baca. Nah, itu forward gitu ya. Masih pelan-pelan langkahnya. Nah, kalau yang UBD ini, nah ini yang diinginkan kurikulum Merdeka. Kita langsung menembak langsung. Apa sih yang kita inginin kepada si audiensnya ini? Behaviornya apa gitu ya, perilaku apa yang kita ingin mau pada siswa kita ini. Nah itu, jadi sama dengan Anda juga membuat nanti validator bilang begini, ini TP-nya ini kok nggak sesuai ya. Makasih Kak Koirotul Maulida. TP-nya ini kok validator bilang gini, ini tujuan pembelajarannya tidak sama dengan video yang Anda lakukan. Nah, ini perhatikan. Kenapa ketika Anda dibilang guru membuat TP di modul tapi tidak sesuai dengan di pelaksanaannya, hati-hati. Itu apa yang mereka lihat adalah ini. Ini ya yang dilihat ya. Ketika Anda gitu ya menyajikan contohnya yang zat ini, mana nih ada contoh tadi kemarin aku buat. Ketika Anda sudah mengeluarkan TP-nya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat setelah menyimak penjelasan guru dan membaca materi buku teks. Nah, ini kondisi ini yang mau dilihat sama oleh validator. Misalnya, peserta didik dapat mendeskripsikan ya ini nih, memahami karakteristik zat padat, zat cair dan zat melalui pengamatan langsung dan diskusi kelompok. Ternyata pada saat Anda melaksanakan video UKIN, kondisi ini memang tidak nampak pada video Anda. Artinya apa? Tujuan pembelajaran Anda dengan video Anda yang gak sinkron gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi UBD ini adalah rancangan kakak ya, Bapak Ibu Guru. Jadi setelah Anda sudah mau masuk gitu pada perencanaan UKIN Anda, pembuatan modul gitu ya. Nah, TP Anda perhatikan gitu ya. Dengan Anda membuat tujuan pembelajaran itu, Anda perhatikan KKO-nya. Nah, misalnya KKO-nya tadi menganalisis. Kalau Anda sudah tahu KKO Anda menganalisis, di sini ya. Di sini pertanyaan pemantik ini, nah Anda juga fokus gitu. Untuk mengeluarkan tujuan pembelajaran itu apa nih pertanyaan yang bisa Anda, ini kenapa sih kena peringatan ya? Setiap bahas PPG pasti kena peringatan.
Di bagian TP, Kak. Nah, jadi ketika nanti Anda sudah tahu kerangka itu, kita ini saat ini kurikulum merdeka Bapak Ibu guru ya. Kurikulum merdeka itu memaksa kita untuk membuat sebuah kerangka understanding by design. Lalu aktivitas kegiatannya diisi dengan diferensiasi, pemetaan siswanya dengan THRL, pemanisnya adalah CRT gitu ya. Jawab Kak, please. Jawab yang mana Kak Zaira? Tujuannya harus ABCD gitu Kak? Iya, TP-nya harus ABCD gitu. Karena dari TP Anda ini yang akan mau dilihat sama video UKIN-nya gitu kan. Misalnya, peserta didik mampu menganalisis perkembangan historiografi di Indonesia termasuk historiografi tradisional gitu kan. Nah, kondisinya ini dengan apa? Dilihat membaca materi dari berbagai sumber. Di situ siswa membaca buku, lalu ada diskusi berkelompok, lalu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau sejarawan. Nah, ini misalnya di sini dilihat video UKIN-nya. Mana nih kondisi-kondisi ini kok nggak nampak? Makanya dibilang tujuan pembelajaran dengan video UKIN tidak sinkron, ya. Berarti nggak harus pilih salah satu pendekatan pembelajaran ya Kak. Sebenarnya menurut analisa saya gitu ya, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu bukan dalam artian begini loh. Memang sih kalau kita melaksanakan judulnya berdiferensiasi memang harus macam konten keluar gitu ya. Kemudian produk keluar gitu ya, proses keluar. Nah, tapi di mana jika Anda melaksanakan adalah understanding by design ya. Understanding by design itu kan sudah kita tahu nih TP-nya misalnya menganalisis. Nah, dalam aktivitas kegiatan pembelajaran itu Anda boleh dengan pembelajaran PBL gitu ya. Bisa dengan games atau dengan PJBL yang menurut Anda kalau saya melakukan ini tercapai, tapi bentuk pelaksanaannya itu terlihat berdiferensiasi gitu. Pendekatan berdiferensiasi itu dalam artian Anda melakukan kelompok, di situ ada berdiskusi, di situ ada buat proyek, di situ ada presentasi, kan gitu aja. Jangan terpaku dan terkotak gitu oleh metodenya, modelnya gitu kan. Dengan modelnya, ketika kita sudah tahu model diferensiasi lagi dimarakan, kita buat UKIN-nya ini mau mematokkan dengan modulnya sih diferensiasi gitu kan, enggak gitu. Jadi setiap yang namanya, menurut aku gini ya Bapak Ibu guru, validator kita ini kan bukan mesin ya. Validator kita ini seorang manusia yang dimana mereka pasti punya insting dan analisa. Nah, ketika kita mengetahui bentuk dalam pembelajaran itu adalah ada aktivitas kegiatan, gurunya happy, muridnya happy, dibentuk kelompok, dibentuk diskusi, ada komunikasi 3 arah, aktivitas interaktif berjalan dengan baik, guru memberi motivasi positif, siswa memberi umpan balik, ada produk, ada project, ada presentasi, ada kesimpulan. Nah, itu kan semua kegiatan pembelajaran yang memang berdiferensiasi gitu. Jadi validator ini udah memvalidkan gitu, oh ini memang bagus gitu. Tapi ketika Anda hanya melaksanakan pembelajaran seperti hanya Anda terus yang menstimulasi, Anda berceramah, buka bukunya, siswa pasif. Nah, itu yang membuat Anda tidak menggambarkan diferensiasi tersebut gitu. Jadi maksud aku itu laksanakanlah diferensiasi itu tanpa Anda terpatok oleh sintak model pembelajarannya gitu ya. Paham gak sih Kak? Yang kayak gini loh, maksudnya kayak aku pengen membagi sebuah kelompok ini berdasarkan capaian awalnya. Udah bagi capaian awalnya ya kan. Siswa yang A, siswa yang kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kemudian Anda mengambil alih dari kegiatan tersebut dengan memberikan gaya belajar macam-macam gitu. Nggak harus kontennya apa aja. Ketika Anda di situ ingin bermain games, terus terlihat interaktif, diskusi, balas membalas, ada adu pendapat, itu kan interaktif, aktivitas interaktif berdiferensiasi gitu. Jadi bukannya kita itu terpaku dengan satu model aja gitu ya. Karena kalau menurut aku begini kesimpulannya, Ibu Bapak guru laksanakanlah kegiatan pembelajaran di UKIN itu sesuai kemampuan Anda gitu. Sesuai kemampuan Anda dengan melakukan dasar pendekatan yang lagi kita gandang-gandang ini adalah berdiferensiasi kan gitu. Jadi Bapak Ibu guru ini gak usah pusing lagi modulnya apa gitu kan, modulnya apa, modulnya gimana gitu kan. Yang pastinya modul UKIN-nya itu tujuan pembelajarannya mengandung rumusan 4 unsur tadi, audience, behavior, kondisi, dan degree-nya ya kan.
Kemudian Anda menjelaskan di situ gitu. Kak, itu rumusannya gimana? Aku atur sendiri. Iya. Buka buku cetak sendiri gitu ya. Misalnya Kakak ingin menjelaskan kayak tadi ini perpindahan zat padat gitu kan. Apa sih perpindahan zat? Perubahan zat gitu ya. Nah, Anda dalam 2 JP ini mampu nggak menjalankan TP ini berapa gitu. Misalnya ketentuannya di sini Kak adanya ada 3 TP gitu kan, nggak semuanya. Kan Anda sebagai guru, Anda sebagai orang yang mengendalikan nahkodanya gitu loh. Gimana, mampu nggak gitu. Makanya sesuai dengan kemampuan Anda gitu. Nggak usah tegang-tegang aja Kak gitu ya, santai aja gitu. Nah, saran aku pada saat Anda sudah mengeluarkan TP gitu ya, TP ini, nah ini yang diperhatikan. Ketika peserta didik dapat menjelaskan, artinya di sini Anda paham kan? Kalau menjelaskan itu apa? Isi soal esai, ya kan? Asesmen formatifnya disesuaikan. Nah, peserta didik dapat memahami. Mungkin isian esai, LKPD-nya, mereka bisa menjelaskan dengan menceritakan karakteristiknya, gitu kan? Peserta didik dapat mendeskripsikan. Nah, gimana nih asesmen formatif Anda sebagai seorang guru untuk mencapai TP ini berdasarkan KKO-nya ini yang Anda inginkan. Nah, itu ya. Mudah kan? Mudah gitu. Jadi misalnya Anda TP-nya, saya Kak, TP-ku itu saya ingin siswaku mampu menghasilkan sebuah karya dari bla 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 bla. Artinya apa? Anda harus memberikan gitu kan, memberikan bahan di situ kegiatan. Misalnya di sini harus ada hasil produknya itu ingin siswa mampu membuat pemahaman dengan menghasilkan produk jaring-jaring kubus gitu. Artinya di situ membentuk jaring-jaring gitu kan. Disediakan bahan. Nah, pada saat dia membuat jaring-jaring itu apa kendala-kendalanya diobservasi asesmen formatifnya. Ternyata masih kurang lagi nih asesmen formatifnya ya kan. Muncullah apa? Muncullah gaya belajar terbaru, ada audiovisual gitu ya. Nggak paham Kak? Serius nggak paham? Kak, kalau pakai UBD terus berdiferensiasinya hanya bagi kelompok tanpa membedakan proses, boleh nggak Kak? Tanpa membedakan proses? Sebenarnya bukan kalau prosesnya, ini diferensiasi itu gini Kak. Diferensiasi itu kan setelah kita melihat capaian awal formatif. Nah, ingat pada diferensiasi itu, capaian awal itu mengenai apa? Pemahaman siswa akan materi pengetahuan yang akan kita jalankan sekarang ini gitu. Misalnya hari ini saya ingin siswa tahu nih mengenai rantai makanan ya. Rantai makanan, yang mana konsumen, yang mana produsen, yang mana pengurai gitu misalnya. Nah, asesmen formatifnya gitu ya, Anda mengeluarkan pertanyaan yang menuju ke hal itu gitu, pengetahuan itu. Nah, capaian awalnya setelah Anda lihat, oh ternyata mereka belum paham nih produsennya siapa, konsumen tingkat 1-nya siapa, konsumennya tingkat 2 siapa. Nah, dengan analisa Anda berdasarkan capaian ini, Anda sudah melihat misalnya ada 27 siswa. Kemudian Anda melihat, oh ternyata yang paham ada 10, yang yang hampir paham ada 9 gitu ya. Kemudian sisanya belum paham. Nah, di sini dari ketiga ini yang pastinya kita sudah mencapai pembelajaran pada si paham gitu ya. Si paham ini sudah nggak kita sentuh lagi dengan gaya belajar karena dia sudah mengerti dengan materi pembelajaran ini. Jadi dengan apa ya? Dengan mau suruh mereka membuat produk kah, seperti menyuruh mereka presentasi, membuat PowerPoint, terserah Anda gitu. Yang pada intinya adalah hal-hal yang lebih menantang dari yang tadinya. Kemudian yang tidak mampu dan yang setengah mampu ini dua ini yang kita akan fokuskan pada proses gitu. Ketika si pintar ini udah kita lepas secara mandiri, si ibu guru fokus kepada si tengah dan si rendah gitu. Makanya dalam proses itu pembagian diferensiasi, si guru akan melaksanakan pembimbingan lebih inklusif pada si rendah. Si pintar udah mandiri, si tengah sekali-sekali datang. Jadi nggak bisa disamain prosesnya Kak ya. Kak Ica, tetap berbeda Kak Ica. Dalam rubrik pembagian video ya, pada rubrik pembagian video gitu ya, pembagian video di diferensiasi gitu.
kursi siswanya itu sudah berkelompok Kak, membentuk diskusi. Nah, pada saat Anda membuat kelompoknya gimana? Yang pastinya kan ini bukan drama kan, ini kegiatan pembelajaran sesungguhnya. Ya bentuk kelompoknya ya sesuai dengan hasil capaian awal, di mana guru sudah menyajikan materi, guru sudah menjelaskan materi, udah menjelaskan materi, kemudian masuk LKPD, asesmen formatif. Siswa mengerjakan misalnya 10 menit ya, udah diberi waktu atau 5 menit. Guru menarik semua atau siswa disuruh maju gitu ya. Guru udah lihat hasil capaiannya, cepet-cepet waktu video ukirnya ngoreksinya cepet-cepet, dapat hasilnya, kemudian Anda bilang, wah ternyata ibu guru udah ngeliat nih ya kan, bapak guru udah ngeliat nih hasilnya, ternyata capaiannya belum seperti yang bapak inginkan gitu. Nah sekarang bapak ingin membentuk sebuah kelompok. Di sini berdiferensiasi ini tanpa menginformasikan yang mana gitu ya, yang mana si rendah, yang mana si tinggi, yang mana si tengah. Iseng aja, bukan iseng, maksudnya langsung aja gitu membentuk. Karena capaiannya belum mencukupi tujuan pembelajaran ini gitu ya. Bapak mau bentuk kelompok nih ya. Ini kelompok 1, coba Bapak bacakan namanya, Budi, Anggi. Nah, guru bacakan gitu. Jadi tanpa menotis siswanya, wah ini kelompok ini pinter gitu ya, kelompok ini rendah, kelompok ini bodoh, enggak ya. Jadi langsung aja sebutkan siswanya. Nah, untuk kelompok 1 di sini coba kalian mengerjakan LKPD ini. Kalian berkelompok berdiskusi boleh. Ini audio visual kalian tonton gitu ya. Kemudian coba kalian berkelompok berdiskusi, simpulkan apa yang kalian dapat pada audio visual ini. Nah, kelompok tengah lagi. Kelompok tengah ini coba kalian ini ada di sini ada potongan-potongan ini ya, puzzle. Coba kalian menyusun gitu ya, membuat poster gitu. Berkelompok hingga membentuk poster, yang mana di sini yang akan menjelaskan, yang mana sini tim ini, kan bisa begitu. Kemudian sama yang pintar memberikan lagi LKPD lebih menantang. Nah, ketika Anda memberikan audio visual pada si rendah gitu ya, LKPD-nya masih tidak memuaskan bagi Anda. Artinya mereka memang tidak terkena dengan audio visual. Artinya apa ya, coba lagi gaya belajarnya. Itulah berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu bukan membagi siswanya berdasarkan yang suka auditory, suka visualisasi, suka kinestetik, bukan gitu. Berdasarkan capaian tingkatannya mengenai pemahaman akan materinya gitu. Ketika kita memberikan gaya audio visual, kita masih analisa. LKPD yang kita kasih ini udah sesuai enggak yang kita inginkan jawabannya? Ternyata belum. Ternyata dengan sentuhan audio visual aja nihil gitu. Kita ubah lagi nih dengan apa? Kinestetik gitu ya. Dengan benda-benda abstrak, dengan proyek. Dan ternyata dengan proyek kita dengan alat peraga ternyata mereka mampu mengisi LKPD itu gitu kan. Jadi kita menyesuaikan gaya belajar itu bukan audio visual itu udah jago gitu, enggak. Tetap berdasarkan nilai yang kita dapat dari asesmen formatifnya lagi di LKPD-nya lagi gitu. Itulah yang dimaksud oleh diferensiasi gitu ya. Diferensiasi itu menyediakan media ajar sampai kita mendapatkan siswa tersebut memahami akan materi yang kita inginkan gitu. Ya walaupun sebenarnya berdiferensiasi itu memang pada awalnya adalah karakteristik siswanya ya, minat dan bakat ya, itulah ya kan. Yang tadinya kita lihat siswa kita nih kan kadang kebanyakan suka main ngegame gitu ya, main game gitu. Terus kita hadirkan nih audio visual gitu. Ada yang suka dengan bermain dengan apa? Benda-benda langsung gitu kan gitu ya. Jadi gitu ya, UBD itu adalah sebuah kerangka pemikirannya guru gitu ya. Kemudian berdiferensiasinya itu adalah lebih ke dalam kegiatan intinya. Kalau aku nih, pemahaman aku ya, sebelum melaksanakan ini semua ada yang namanya kita memiliki kamus gitu. Kamus penyimpanan kita adalah TARL, di mana kita sudah memetakan siswa kita berdasarkan ya itu observasi itu. Sebenarnya semua guru harus memiliki itu gitu. Nah, di mana ada yang namanya pesan-pesan pemanisnya gitu ya, dengan keberadaan siswa yang berbeda budaya gitu. Hadirlah CRT. Itulah ya, keempat itu berkesinambungan. Jadi nanti Bapak Ibu guru itu akan dibuatkan sebuah peta konsep di bagaimana hubungan keempat tersebut itu di dalam kehidupan Bapak Ibu guru dulu gitu ya. Dulu waktu Bapak Ibu guru membentuk sebuah media, sebuah RPP gitu ya.
Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah pernah melaksanakan ini namun tidak tahu itu maksud tujuannya apa ya. Nah, makanya kenapa THRL itu di awal, karena memang ini sebenarnya menjadi acuan kita untuk menyimpan gitu pemetaan siswa kita, informasi-informasi siswa kita. Kemudian ini kerangkanya, kemudian ini kegiatan intinya, kemudian ini adalah penambahnya gitu ya. Penguatnya bahwa kita menghargai semua kehadiran siswa kita, bahwa kita memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa di screenshot lah Bapak Ibu guru, dipelajari gitu ya. Siapa dek? Aku. Kenapa? Takut. Takut. Takut siapa? Ini takut. Kak, kalau LKPD ada rubrik nilainya nggak ya atau masuknya? Jadi gini, LKPD Anda itu gambarkan aja ada instrumen penilaiannya, namun nilai-nilai kenyataannya yang tadi kita nilai gitu itu nggak usah dimasukin. Iya benar, dimunculin. Jadi gini loh, ini kan UKIN ya, bukan drama. Jadi ya memang kita melaksanakan langkah-langkahnya dengan nyata gitu. Namanya juga pembelajaran. Nggak mungkin kita sudah membentuk sebuah kelompok gitu dengan siswa yang sudah kita tahu capaiannya ini, kan lucu gitu kan sebenarnya ya, tapi ada beberapa guru salah gitu mengartikan sudah membentuk sebuah kelompok duluan gitu lalu membagi gaya belajarnya, padahal diferensiasi itu pembagian berdasarkan capaian siswa mengenai pemahaman akan materi yang akan dijalani ini gitu. Formatifnya itu ya, perbedaan asesmen formatif pada diferensiasi dan THRL itu berbeda juga. Makanya Bapak Ibu guru ini yang apalagi piloting 3 itu pelan-pelan dulu, pahamin dulu apa aja sih mengenai asesmen gitu. Coba buat pemikiran, kerangka pemikiran macam asesmen formatif itu apa, tujuannya apa, fungsinya apa, sumatif itu apa perbedaannya asesmen formatifnya di THRL, apa perbedaannya di diferensiasi gitu ya, apa perbedaannya di understanding by design. Itu kan mereka itu memang sama namun tujuan-tujuan mereka itu semua berbeda-beda gitu. Jadi pelajari dulu mengenai pemahaman asesmen agar Anda tidak tersesat gitu. Iya benar Bu Lela. Jadi kita bagi dulu. Makanya gini, nanti diferensiasi Bapak Ibu guru kan gini nih prosesnya, nanti masuk kelas harus melakukan doa pembuka ya pembelajaran, karena itu harus dilafalkan gitu ya. Harus disuarakan murid-muridnya saat berdoa, itu ada penilaiannya 10. Kemudian setelah itu Anda mengabsen siswa Anda gitu ya. Kemudian Anda menanyakan kabar mereka gitu. Lalu Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu guru harus menjelaskan, halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga hari ini semuanya sehat, kita semangat mau belajar. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajarannya. Peserta didik, anak-anakku mampu mengerti ya, misalnya mampu mengerti menulis naskah pidato. Jadi tadi tujuan pembelajarannya apa? Suruh siswanya menyebutkan gitu ya. Misalnya menulis naskah Bu. Nah menulis naskah. Jadi tujuannya kalian harus mengerti caranya menulis naskah pidato yang nanti Ibu guru jelaskan apa unsur-unsur yang harus kalian masukkan dalam tulisan kalian. Nanti dijelaskan begitu ya kan, dengan muka yang happy, yang bahagia gitu. Nah, kemudian selalu memunculkan kegiatan komunikasi 3 arah di mana siswa suka bertanya, guru menjelaskan, di situ siswa berdiskusi. Jadi itu komunikasi 3 arah. Nilainya 10. Kemudian pada saat Anda ingin melakukan diferensiasi gitu ya. Nah, ketika tujuannya adalah bisa menulis naskah pidato, coba kalian tahu nggak apa pidato itu ya kan? Siapa di sini yang tahu pidato? Coba angkat tangan. Nah, sekarang coba kita lihat video pidatonya pada tahun 1945 mengenai pengumuman proklamasi Indonesia. Nah, Bapak Ibu guru putarkan kan penyajian materi. Udah masuk penyajian materi.
Nah, setelah Anda menjelaskan gitu ya, menjelaskan sudah main gitu videonya, kemudian Anda jelaskan lagi. Nah, coba kalian buka pada buku cetak kalian mengenai singkat apa aja pidato-pidato itu, di dalam situ ada unsurnya apa aja sih gitu kan. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru setelah mereka udah belajar gitu materi pengantarnya, langsung masuk ke dalam. Nah, kita akan melaksanakan penilaian awal dulu nih anak-anakku ya. Ibu guru mau lihat nih sejauh mana tadi setelah sudah lihat nonton video, udah baca buku. Nah, Bapak Ibu guru mau lihat nih pemahamannya udah sampai mana. Dibagiin LKPD-nya ya. Dibagiin LKPD-nya, udah dibagiin LKPD-nya. Nah, LKPD-nya di sini udah tahu TP-nya bisa peserta didik mampu menulis. Bukan lagi dikasih pilihan ganda, bukan lagi dikasih isian esai. Nah, haram ya. Nah, ini yang diinginkan oleh understanding by design. Guru mampu membuat kerangka pembelajaran ini langsung on point gitu ya. Langsung nembak langsung backward design. Nah, karena LKPD-nya apa ya? Kasih kertas kosong gitu ya. Tulislah sebuah naskah pidato sederhana yang kamu sejauh ini udah pahami ya gitu kan, udah. Nah, setelah Anda sudah melihat itu, kumpulkan ya anak-anakku, dikumpul nih. Guru ngoreksi ya, gurunya ngoreksi. Nah, udah gurunya koreksi dengan instrumen observasi gitu ya. Observasinya gimana aja tuh Kak? Ya gurunya yang tahu gitu ya. Mungkin di dalam naskah pidato itu contohnya harus ada apa gitu ya. Ini mana nih contoh-contohnya nih. Aduh. Pokoknya instrumennya ada lah gitu ya. Tadi nggak tahu di mana. Nah, udah halo Pak Helmi, numpang dulu ya Pak Hel. Terus itu udah tahu instrumennya apa aja nih gitu kan. Setelah kita mengetahui asesmen tujuan pembelajarannya ini ingin mengetahui menulis. Nah, keluarkan asesmen formatif yang tepat. Setelah dilihat, wah ternyata siswaku ini semuanya belum paham nih nulis pidato gitu kan, malah mengarang. Isi paragrafnya tidak ada keterkaitan antara alinea 1 dan alinea 2. Penutupnya tidak ada ininya, kesimpulannya. Nah, tidak memenuhi unsur-unsur naskah pidato yang saya sebagai guru mengingininya gitu kan. Nah, kemudian setelah begitu Bapak Ibu guru membagi capaiannya berdasarkan pemahaman siswanya tadi berdasarkan 3 kelompok. Anak-anakku, setelah Ibu guru sudah menilainya, Ibu mau membagi sebuah kelompok ya, nih. Ini belum tujuan pencapaiannya belum tercapai nih. Ini nulisnya masih ada yang nulis cerita dongeng, masih ada yang nulis buku diari nih, masih ada yang nulis kisah percintaan sahabatnya gitu ya. Masih ada yang ini kan bukan dibuat enjoy ya, dibuat enjoy aja dengan menggunakan bahasa relevan ya. Ingat Bapak Ibu guru, Anda bukan menggurui seorang dosen ya. Anda bukan menggurui seorang S2, S1, tapi Anda menggurui peserta didik Anda yang menggunakan bahasa relevan. Ya, ini naskah pidatonya ini tidak mengandung kesimpulan yang ini gitu ya. Tidak mengandung kesimpulan yang ini. Ibu guru tadi bilang kan mengenai naskah sederhana, kok ada yang masih curhat-curhat mengenai cerita temannya. Kok masih ada yang menceritakan kisah keluarganya, ya kan? Nah, yuk coba kita belajar lagi materi berikut ini gitu. Dibagi kelompoknya Bapak Ibu guru. Dipanggil namanya, berdiri semua dipanggil gitu ya. Kalau Bu agak berhambur nih Bu, kegiatan pengelompokannya nih berbaris berini. Ya memang namanya juga kita mengajar di kelas rendah gitu kan. Dengan kondisi seperti itu nggak usah terlalu mengada-ngada gitu. Kecuali muridnya di situ nampar temannya, ya kan nggak boleh ya. Mukul temannya kan ya biasa aja berhambur ngobrol. Namanya juga pembagian ya kan. Kita juga orang tua kalau dibagi kelompok juga ribut gitu ya di upacara gitu kan. Nah kemudian dibagi kelompoknya, udah dibagi kelompoknya 3. Munculkan nih gaya belajar apa yang ingin dilihat nih. Ini tadi audio visual. Kemudian di sini menampilkan temannya membaca naskah pidato nih. Ini ada naskah pidato, coba temennya baca, kemudian kalian pahami nih berkelompok. Kan gaya-gaya belajar yang satu audio visual, yang satu dengan berceramah atau membaca nyaring, yang satunya LKPD yang lebih susah lagi. Artinya dia sudah mampu membuat naskah pidatonya lebih sempurna gitu ya. Dengan Anda memunculkan, coba kamu buat naskah pidato untuk 17 Agustus kemerdekaan kita tahun 80 gitu ya, yang ke-80. Nah, kayak gitu yang lebih menantang lagi. Ketika Bapak Ibu guru sudah mendapatkan asesmen LKPD tadi, Bu, prosesnya itu adalah Ibu guru membimbing ya, mandiri, itu dilihat-lihat sebentar, paling 1 kali aja karena udah pinter gitu. Lebih intensif kepada si rendah, sesekali kepada si tengah, lebih rendah gitu ya. Nah, setelah berjalannya proses, produknya apa? Produknya adalah
Bapak Ibu guru mengajak siswa Anda satu-satu mempresentasikan hasil pembelajaran yang tadi dengan gaya belajar. Kalau Anda sebagai guru merasa sudah cukup nih, LKPD-nya dari dia udah cukup, udah stop aja di situ. Sudah tidak mengeluarkan lagi sumatif, itu hak Anda gitu. Misalnya saya udah bagi LKPD gitu ya, pada saat melihat gaya belajar, ternyata mereka semua hampir keseluruhan mewakili pemahaman tersebut, saya stop aja di situ, tidak mengeluarkan asesmen sumatif. Ya nggak apa-apa, itu hak saya, orang saya yang nilai kok, ya kan. Nah tapi kalau Anda ingin lebih patennya gitu, saya ingin memiliki data khususnya nih gitu kan, data khususnya, Anda mengeluarkan apa? Asesmen sumatif lagi, ya kan. Dengan apa? Dengan soal yang berbunyi sama. Akhirnya apa? Baik anak-anak, ketika Anda sudah mengerti apa itu kerangka pembuatan naskah pidato ini, nah sekarang coba kalian membuat naskah untuk Hari Pahlawan yang akan mungkin naskah kalian yang terbaik ini Ibu mau serahkan kepada kepala sekolah yang akan dibacakan pada saat upacara Hari Pahlawan nanti. Kan kayak gitu ya. Jadi itu jadi ingat gitu, pastikan apa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu guru akan keluarkan gitu ya. Misalnya Anda ingin menjelaskan, Anda ingin memahami, Anda ingin mendeskripsikan, dicocokin asesmennya gitu. Jangan sampai Anda ingin mengajak siswa Anda bisa menghasilkan sebuah produk, Anda mengeluarkan asesmen formatifnya isian ganda gitu ya. Artinya Anda tidak paham mengenai understanding by design gitu ya. Bahkan sebenarnya bukan understanding by design aja, emang udah paten harus dilaksanakan backward design ini di kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu guru, pada intinya adalah penguatan Anda hanya pada 2 poin ya. Tujuan pembelajaran Anda pastikan yang mana tujuannya, KKO-nya harus HOTS gitu ya, harus disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya. Jangan juga nge-HOTS baru media ajar tidak memadai, jangan juga gitu ya. Makanya ada yang namanya melihat dan menganalisa juga gitu, lingkungan sekolah, karakteristik sekolah gitu ya. Jangan asal terjun aja, mau ini mau itu tapi nggak diperhatikan. Yang kedua, asesmennya, rancangannya, instrumennya, rubrik-rubriknya ya kan. Dalam ingin menunjang TP-nya ini gitu kayak tadi, ingin memahami pembuatan naskah pidato secara sederhana. Instrumennya apa aja gitu ya dalam naskah tersebut, paragraf ini dengan ini gimana gitu ya, guru-guru bahasa Indonesia lah ya, paham. Kemudian setelah Anda sudah merancang asesmennya dengan baik gitu ya, udah bagus gitu, masuk deh dalam aktivitas kegiatan. Nah, pada aktivitas kegiatan ini nggak usah berat-berat amat gitu, menggunakan pendekatan berdiferensiasi yang gurunya mampu, lingkungannya mampu gitu, dan waktunya memadai gitu. Kan gitu aja ceritanya ya kan. Bagaimana Bapak Ibu guru sejauh ini, gimana, udah paham belum? Kalau belum paham berarti kembali kepada masing-masing. Ibu Sila itu kembali kepada Ibu Sila. Kalau Ibu Sila pengen pada pemahaman gini Bu Sila, pada understanding by design ya. Pada understanding by design, ketika siswa Anda mampu mempresentasikan, itu membuat produk itu pada inti penemuan UBD itu, siswa Anda ini sudah menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran Anda. Jadi kembali kepada Anda lagi, mau mengeluarkan asesmen sumatif lagi atau hanya sampai di situ aja. Kembali lagi ya. Bagaimana kakak caranya membuat tujuan? Yang pastinya kakak memiliki buku kurikulum Merdeka ya. Kakak punya buku kurikulum Merdeka, kemudian kakak membuka buku kurikulum Merdeka, Anda ingin mencapai TP yang mana, materi yang mana gitu ya. Lalu Anda membuat dalam TP-nya mengandung 4 unsur. Kakak, pembagian kelompok sebaiknya pada proses belajar apa di awal sebelum pembelajaran dimulai? Kalau kursinya memang harus membentuk sebuah kelompok, diskusi kursinya. Tapi audiensnya itu Anda bentuk ketika sudah mendapatkan penyajian materi dengan LKPD, dengan koreksi LKPD-nya gitu. Itu proses sintaknya, tapi kenyataan di lapangannya Anda sudah menebak nih ya kan. Anda sudah menebak ini hanya ceritanya ini hanya acting gitu. Tapi kan dalam acting tersebut bukannya juga langsung langkah-langkahnya
ditampilkan itu, enggak, dijalankan dalam waktu ke waktu gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat nilainya, berdiri siswanya, dipanggil satu-satu, ini kamu kelompok yang ini ya nak, pindah ke sebelah sini, Budi pindah ke sini untuk kelompok ini. Karena ingat pada pembagian kelompok di situ ya, yang paling sah adalah guru yang membagikan kelompok tersebut gitu. Tidak boleh siswa membagi kelompok sendiri. Ibu Riri, kalau misalnya tes diagnostik memakai Quizy boleh nggak? Boleh banget, karena memang guru harus memunculkan platformnya 3 gitu. Tapi diingat lagi Bu Tati, tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Kan kalau Quizy itu kan lebih kepada pilihan ganda gitu. Mungkin kalau untuk memahami mungkin boleh gitu ya. Tapi kalau untuk mendeskripsikan gitu ya, mungkin pasti harus isian ringkas gitu. Jadi perhatikan, ketika Anda ingin mengeluarkan sebuah tujuan pembelajaran itu gitu ya, yang udah Bapak Ibu guru pastikan ini, ingat lagi bahwa yang paling terpenting adalah rancangan asesmennya ya. Kenapa gitu ya? Karena yang itu yang menunjang gitu ya. Jadi teknik asesmen itu yang digunakan oleh guru harus menghasilkan data atau informasi yang berguna gitu dalam proses perencanaan kita nanti dalam melaksanakan aktivitas kegiatan apa nih gitu ya. Jadi gimana? Ya emang ini acuannya ya asesmennya ini gitu. Jadi harus selaras ya, kalau tidak selaras itu bahaya gitu. Tidak selaras, tidak menunjang. Nah, perhatikan Bapak Ibu guru ya. Mbak Riri, saya buat tes sumatif menggunakan teka-teki silang pada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sekarang Ibu Adizal coba sebutkan tujuan pembelajarannya apa? Ayo. Jangan sampai tujuan pembelajarannya di situ Anda harus siswa bisa menganalisis. Siswa bisa mendeskripsikan. Siswa bisa menghasilkan sebuah produk. Hati-hati ya Kak ya. Jadi tidak menunjang ya, tidak menunjang, bahkan itu enggak, kalau bahasa kasarnya nggak nyambung gitu ya. Artinya di sini kita apa? Kita buta-buta gitu, buta-buta dalam kerangkanya ini, ya. Aduh, ini pas validatornya baca, ini gurunya ini udah tahu TP-nya ini, kenapa juga ini LKPD-nya model gini ya? Kan gitu kan? Kak, pengelompokan siswa didasarkan data nilai ATS boleh tidak? Bu Marbeli, ini kan ceritanya kita lagi ukin Bu, bagi video kan. Sebenarnya kita ada-ada aja gitu. Itu pada saat Anda mengoreksi itu Anda juga nilainya cepet-cepet aja gitu. Karena menginginkan sintaknya terjalani gitu kan. Ya udah gitu, Anda mengoreksi seadanya aja. Itu kan gak dikumpul gitu, ala-ala aja. Cuman kan pada saat memunculkan pembagian itu loh yang poinnya yang mau dilihatkan gitu kan. Bukan kita langsung membentuk sebuah kelompok yang siswanya udah terbentuk gitu kan, lucu gitu kan. Namanya juga uji kinerja gitu kan. Ibarat kata gini, misalnya kayak aku gitu kan. Misalnya aku kan dulu jurusan teknik kimia gitu, menganalisis pembentukan mau melihat titik nyala api gitu. Ketika aku sintak-sintaknya aku lewatin yang satu kan bahaya gitu. Artinya analisa aku untuk mencapai nilai yang mau diambil dari daftar-daftarnya ini kan tidak sesuai gitu, misalnya gitu ya. Makanya untuk memunculkan si diferensiasi pada ukinnya, video ukinnya dengan benar gitu kan, dengan benar gitu ya, kita harus mengikuti sintaknya dengan benar. Kita koreksi, koreksinya itu benar gak Bu Rian? Nggak, ala-ala aja, maksudnya cepet-cepet. Kalaupun juga kita mau benar-benar ya harus sigap gitu, cepat gitu ya, gitu kan. Kemudian sudah dapat hasilnya, bagi kelompoknya kan gitu. Kalau TP-nya peserta didik mampu memirsa teks singkat perkenalan dengan baik. Memirsa apa tuh Kak? Kak Olip. Peserta didik mampu memirsa. Apa yang memirsa tuh ya? Marbeli ya, namanya asesmen formatif Kakak. Jadi formatif itu adalah kita ingin mengetahui akan pengetahuan materi ya. Kita mau mendapatkan umpan balik gitu. Umpan balik mengenai pengetahuan materi. Nah, kalau sumatifnya, nah ini adalah umpan balik komprehensif, keseluruhan dari kegiatan kita ini.
untuk mencapai TP-nya ini, sumatipnya ini menginformasikan data gitu ya. Igom sudah belajar belum? Ah enggak mbak, tambah main malah Mbak Meta. Soal evaluasi di penutup itu termasuk penilaian sumatip gak Bu? Iya, penilaian sumatip Bu, Ibu Bapak Ali Agustian. Kak saya mau ambil diferensiasi produk, materi, prosedur, teks. Jadi seolah-olah kelompok sudah pertemuan ke satu. Kak saya mau ambil diferensiasi produk, materi. Aduh gimana nih ya. Kak saya mau ambil, oh kakak ceritanya mau ngambil diferensiasi produk gitu ya. Jadi seolah-olah kelompok sudah pertemuan ke satu. Nah ini dia, ini yang bikin rancu nih Bu. Sebenarnya ini ya nggak boleh Mam Novi ya. Kalau aku sih kalau memang mau mengulas abis di produknya, munculkan juga konten dan prosesnya, tapi nggak usah terlalu lama gitu. Nanti di produknya itu aja ditampilin lebih lama. TP modul ajar Ukin apa harus TP Watts Kak? Begini Kakak Fuad ya, berdasarkan informasi yang kita dapat gitu ya, yang kita dapat dari Juknis gitu, kurikulum merdeka itu, bahwa KKO kita itu harus C4, C5, C6 gitu ya. Nah, yang saya belum tahu informasinya adalah ketika saya mengajar gitu ya, mengajar kelas 1 gitu. Mana tuh KKO ya? Mana tuh KKO dokumen perangkat, dokumen aneh. Nih ya. Pada saat kita di kelas atas gitu kan, yang artinya kan asesmen kognitifnya mereka itu berbeda dengan kelas rendah gitu ya. Ya kali gitu ya, baru kelas 1 langsung menganalisis gitu ya. Nah, mengevaluasi. Nah, kemarin gitu ya lewat video, nggak tahu entah suaranya siapa, entah dia validator, entah dia dosen dari LPTK mana gitu ya, menyatakan bahwa modulnya harus C4, C5, C6 gitu katanya gitu. Kita HOTS gitu ya. Terus aku mikir gitu, ya aku tahu sih kalau kita sekarang teori Bloomnya, taksonomi Bloom ini berevolusi gitu ya, nggak diambil secara keseluruhan lagi ini gitu. Ada campuran dari mana gitu, aku lupa lah ya. Kemudian yang ingin aku pertanyakan adalah ketika kita di kelas rendah gitu, kira-kira kata kerja yang bagaimana yang dipakai ya. Nah, pada understanding by design, memahami itu sebenarnya adalah pada taksonomi Bloom, memahami itu adalah tingkatnya rendah ya. Ini makanya dia masuk C2. Nah, tapi pada understanding by design, memahami ini udah masuk tingkatan atas ini, 3 ini. Jadi dia itu udah kompleks. Dalam memahami itu sudah semua masuk, mengenal, memprediksi, menyusun. Nah, itu katanya gitu ya. Jadi TP-nya itu, nah ini bingung juga sih kalau kelas rendah ini. Cari-cari juknisnya lah ya Bapak Ibu Guru, karena saya juga nyari-nyari juga bingung juga nih. Kalau prinsip aku sih gini, kalau HOTS itu apakah dari sebuah KKO yang membaca ya rendah, menyebutkan rendah, apakah dari kata-kata kata kerja ini yang lebih tersulit tingkat kastanya gitu ya, kesulitan, misalnya menjodohkan kan, mungkin kan kelas 1 masih susah gitu, atau misalnya memberi definisi. Nah, menurut pernyataan aku gitu, lebih ke kata-kata yang lebih tingkatannya tinggi gitu. Cuman sebenarnya pada kurikulum merdeka kita ini kita sudah tidak terlalu menggunakan taksonomi Bloom Bapak Ibu Guru ya. Nah, kebetulan juga saya tidak ikut teori kurikulum merdeka gitu ya, belum dapat pembelajarannya, jadi ya kurang bisa menginformasikan lah gimana kalau di kelas rendah gitu. Kalau C4, C5, C6 boleh lah, tapi kalau di kelas rendah saya nggak tahu ya. Nah, tadi saya lihat video Bu Desen LPTK untuk kelas rendah C2 dan C3. Nah, ada juga video yang berbunyi bahwa C4, C5, C6 nggak boleh lagi C2, C1, C2, C1, C2, C3. Nah, dia lupa ada kelas 1, ada kelas 2 gitu ya, ada fase A. Nah, buat Bapak Ibu Guru yang telah menonton video saya gitu ya, yang ingin ini gitu, bisa diambil di link saya ya di sini. Saya belum buat ya, tapi untuk Bapak Ibu Guru semua gabunglah di grup pembelajaran. Nah, di dalam grup pembelajaran itu ada semua link yang Anda butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran gitu ya. Nah, di situ ada Pak Amri sebagai validator ya. Ada Pak Amri sebagai validator.
Di sini ya, di link saya ini di copy tautannya karena dia nggak bisa menuju ke Telegram, di copy di sini. Lalu Anda join di grup ini PPGGT. Nah, nanti di sini ada link seluruh linknya. Ada link harta karunnya ya, ada modul gitu ya, ada penjelasan semuanya yang boleh Anda ambil gitu ya. Yang boleh Anda gunakan sebagai acuan Anda dalam pembelajaran PPGGT. Bapak Ibu guru boleh gabung di situ ya. Kalau misalnya Anda susah gitu dalam bergabung Kariri, aku tuh nggak bisa masuk loh gitu ya, nggak bisa masuk ke dalam grup tersebut gitu. Coba Anda follow akun ini Bapak ya, Kak Faki. Masuk ke dalam ini Kak Faki. Minta DM Kak Faki, bilang Kak aku mau gabung di grup piloting PPGGT, di mana di dalamnya ada di situ Pak Amri gitu ya. Pak Amri Saleh sebagai validatornya gitu ya. Ibu Pera, word wall itu maksudnya tulisan dinding itu gimana tuh word wall? Aku tuh bingung, word wall itu aku kira yang games itu. Tunggu dulu, word wall. Apakah itu word wall? Apa sih kok kesini ya? Metode word wall. Dinding kata gitu ya. Dinding kata atau teka-teki. Apa sih? Aplikasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif untuk membuat berbagai jenis game edukasi. Apa nih? Oh gitu. Boleh sih Kak, kalau aku boleh dalam TP-nya apa tuh? Cuma TP-nya. Memahami boleh dong. Memahami itu kan luas Kak. Kalau Anda menggunakan kuis gitu, apalagi platform-platform seperti ini ya boleh banget, nilainya tinggi ya. Boleh Kak, boleh banget. Apalagi Anda melaksanakannya gitu ya dengan menggunakan banyak platform, itu 3 platform lah gitu ya, menggunakan teknologi. 10 nilainya 10 diborong. Kariri untuk sebuah pembelajaran materi kita menghilangkan teori diagnostik itu sah Kak ya. Jadi asesmen diagnostik itu bisa dihilangkan ya. Makanya perhatikan video-video Anda gitu, video-video pada video YouTube di modul-modul Anda itu kan menjelaskan di situ tuh. Ketika Anda melaksanakan sebuah pembelajaran gitu ya, ingin melakukan pembelajaran, terus Anda ingin menghilangkan penilaian diagnostik gitu ya, asesmen diagnosis di awal itu sah ya. Karena pada intinya diagnostik itu pada saat siswa masuk di kelas baru itu sebenarnya ya. Kak, aku masih bingung sama ATP bahasa Indonesia yang per elemen. Kak, coba kalau Kak itu kan biasa buku-buku kurikulum Merdeka itu kan ada tuh ya TP-nya. Diadaptasi aja, cuman Kakak harus pinter-pinter bikin ABCD-nya gitu. Misalnya kan, jadi aku jelasin nih ya, ABCD-nya itu apa gitu. Peserta didik gitu yang pastinya siswa ya. Dapat menjelaskan, nah ini adalah TP Anda gitu. Kata kerjanya ingin apa? Menjelaskan. Nah, terus menjelaskan dalam hal ini Anda acuannya apa nih? Dia ingin bisa menjelaskan ini, Anda menggunakan media apa gitu. Kondisinya belajarnya pakai apa gitu. Membaca materi dan buku teks ya. Nah, terus dengan apa? Tingkatannya dengan benarkah? Dengan teliti kah? Dengan tepat? Atau dengan secara analisa yang bagaimana kan gitu, yang Anda inginkan gitu. Kayak gitu ya. Jadi dianya tuh ABCD-nya jelas keluar gitu pada TP-nya. Jadi nggak boleh tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat. Nah ini aja nih, ini udah salah nih ya. TP-nya nggak boleh begini nih. Ini TP yang dari TP yang ini yang harus digunakan nih. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat setelah menyimak penjelasan guru dan membaca materi dari buku teks dengan benar. Kak,
Kak, gimana? Ibu Dina ini SMA Kak. Kalau SD itu 70 menit Bu, 2 kali 35 90 menit kurang 6 menit. Ini apakah Ibu Dina resmi adalah SMK? Penilaian sumatif itu adalah penilaiannya ibu yang nanti diperiksa nanti gitu. Ambil penilaian sumatifnya, kumpulkan di meja ibu. Ibu meminta umpan balik pada kegiatan pembelajaran. Pertama sebelum minta umpan balik, simpulkan dulu sama-sama. Kita simpulkan nih gimana nih hari ini. Udah ngerti nggak perubahan dari zat padat ke cair gitu ya. Ketika kita ingin mencairkan suatu zat, kita harus menggunakan kalor, menggunakan panas, ditanya-tanya, dirangkum gitu ya. Kemudian udah merangkum gimana nih? Tanya umpan baliknya bagaimana? Nah hari ini pembelajarannya, nanti siswanya bilang, wah hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan Bu, saya sudah ngerti nih dari padat ke cair setelah saya langsung melaksanakannya gitu ya. Memanaskan menteganya, menteganya ternyata cair, saya baru tahu gitu. Mentega itu adalah benda padat dicairkan menjadi seperti minyak, kan kayak gitu-gitu kan. Jadi ada yang namanya umpan balik gitu, umpan balik dari siswa Anda gitu ya. Umpan balik dari siswa Anda bisa mencapai itu gitu, lihat kan. Nah setelah itu udah selesai. Nanti asesmen sumatifnya pada sintaknya itu untuk apa ya? Untuk pengecekan Anda secara keseluruhan apakah TP Anda tercapai. Kalau TP-nya nggak tercapai, ulang lagi sumatifnya tadi sebagai formatif, ya kan? Sumatif yang kemarin jadi lagi awal formatif, ulang lagi kan gitu ya, pada intinya gitu ya, pada intinya. Bu Guru Nurul, TP itu sesuai dengan kemampuan aja Kak. Jadi kalau misalnya memang cuma bisa satu gitu ya, tapi satunya itu juga harus yang hots kan. Kalau cuma misalnya begini menjelaskan, ini kan hampir sama nih ya, udah 2 ini aja begini boleh gitu. Bu boleh pendekatan saintifik, boleh dong. Tapi tetap munculkan kegiatannya diferensiasi. Buri, waktu Ukin di video saya tuh kayak natural, anak-anak juga serius tapi kadang ada sambil bercanda gimana. Padi, itu manusiawi Pak gitu kan. Kita ini nggak bisa mengontrol keadaan, itu di luar kendali Anda. Ya nggak apa-apa Pak. Kecuali di situ memang udah ada baku tumbuk gitu ya. Nah itu yang nggak mungkin kita mau tampilkan ya. Tapi kalau ada anak-anak bercanda itu kan emang nyatanya begitu gitu. Kita nggak bisa mengontrol suatu keadaan. Validatornya juga manusia biasa yang ada hati nurani, ada analisa gitu. Dan dia juga seorang guru Pak, dan dia pasti paham ya. Nggak apa-apa, jangan takut. Kak, aku menggunakan word wall untuk mengelompokkan murid, boleh nggak? Boleh dong. Tapi tetap dikaitkan Kak dengan tujuan pembelajarannya apa. Itu lagi ya. Pokoknya yang paling kuat itu adalah ketika Anda merancang sebuah TP ya, CP diturunkan ke TP gitu. Anda membentuk sebuah asesmen yang rancangan asesmennya, jangan lupa instrumennya gitu ya. Instrumennya apa? Misalnya entah yang Anda amati gitu ya, observasi gitu kan. Dan sebagainya, Anda lebih paham lah ya. Asesmen formatif itu bebas Pak. Tipek itu kan dimunculkan pada Anda menjelaskan tujuan pembelajaran menggunakan proyektor, boleh. Kemudian Anda gaya belajarnya memunculkan televisi audiovisual, boleh. Ketika anak murid Anda menggunakan laptop untuk mempresentasikan PowerPoint-nya sebagai sebuah proses produknya, boleh. Jadi dimanapun dimunculkan boleh. Bu SMK 1 JP berapa menit? Nah itu dia ya, kayaknya 90 menit ya, 2 JP-nya 90 menit ya. Bu Nelly, asesmen formatif itu lebih utama fokusnya itu muncul di awal Bu, karena formatif itu kan pada dasarnya definisi dari menilai berapa presentasi pemahaman materi yang siswa kita pahami gitu ya. Itu formatif di awal. Makanya pada saat menyajikan materi, Ibu guru menjelaskan habis-habisan, kita bagi LKP di asesmen formatifnya, kita mau lihat nih, udah aku jelasin nih materi nih, dia udah paham sampai berapa persen. Sumatif itu adalah umpan balik komprehensif dari keseluruhan kegiatan
ingin ngelihat datanya. Gimana nih tuh TP ku tercapai nggak? Nah, dari Sumatip itu diinformasikan datanya. Jadi formatif itu di kegiatan ini ya, awal. Katanya kalau asesmen formatif pakai TIPEK dapat poin tambahnya, kayak bener, karena kalau dengan Anda menunjukkan menggunakan 3 platform digital gitu ya, Quizy, ada kegiatan ngapa-ngapain dengan teknologi, itu emang nilainya 10 gitu kakak. Ya, TRL. Formatif itu yang diberikan bukan materi prasyarat, bener. Materi prasyarat itu kan ibarat kata sejauh mana gitu syarat-syarat untuk memasuki hal ini, dia paham materinya sampai mana, kan prasyarat juga gitu. Misalnya ingin mengetahui mengenai rantai makanan gitu, ya prasyaratnya formatifnya, tahukah kamu konsumen tingkat 1 tuh siapa aja? Tahu nggak kamu konsumen tingkat 2 siapa aja? Kan prasyarat gitu. Nggak mungkin dia mau tahu tentang rantai makanan gitu ya, pelaku-pelakunya, tapi prasyarat untuk mengetahui siapa produsen, siapa ini dia nggak tahu, ya nggak jalan TP-nya gitu kan. Makanya harus di tes formatif dulu gitu. Tes formatif tuh ya seperti prasyarat gitu ya. Untuk tahu ke sini kamu harus paham materi ini gitu. Untuk kamu bisa berenang, kamu harus bisa tahan napas 20 menit di kedalaman air. Saya mau lihat dulu prasyarat ini kayak gitu. Boleh nggak pertanyaan pemantik dijadikan sebagai asesmen diagnostik untuk tahu seberapa jauh udah tahu tentang. Kalau pertanyaan pemantik itu sebenarnya kakak lebih kepada seperti kan penguatan pada kegiatan pembuka. Nah, sebenarnya dalam sebuah pembelajaran itu ya, yang paling terpenting adalah kegiatan pembuka. Nah, makanya ada yang dibilang pemantik. Pemantik ini seperti ini kan, memunculkan api gitu, membara gitu ya. Jadi kalau untuk kita menjadikan dia asesmen formatif, itu tidak memberikan informasi secara akurat gitu kakak. Jadi memang harus menggunakan asesmen formatif. Kenapa? Anda butuh informasi akurat ya. Akurat banget gitu untuk mengetahui nih pemahamannya siswa Anda gitu. Boleh-boleh aja. Kalau sebenarnya dalam pembelajaran hari-hari ya boleh-boleh aja kak. Cuman kalau pada saat ukin gitu ya, pada saat ukin itu nggak boleh ya. Arahan dari Pak Amri, TP peserta didik mampu dapat ganti mampu. Peserta didik dapat mampu. Oh, dapat mampu. Ya bener banget. Peserta didik mampu itu jadi dapat mampu, bener banget. Ini rata-rata pakai dapat ya, berarti dapat mampu. Thank you Kak Faki. Jadi untuk semuanya yang ingin gabung di grup pembelajaran kami, follow FH Guru. Di situ ada Kak Faki sebagai pengelola grupnya, lalu minta DM gitu ya kalau kebingungan untuk bergabung ke dalam grup pembelajaran di Telegram. Ibu Wahida dalam memunculkan sebuah LKPD asesmen formatif itu bebas aja kak. Kalau kakak mau bilang buka buku cetaknya lalu isi gitu ya, tulis ya gitu, boleh, bebas aja kak, bebas suka gurunya. LKPD itu kan terbagi menjadi 2 kak. Ada tes formatif ya, yang untuk mengetahui capaian pengetahuan materinya, dengan sumatif gitu ya, untuk mengetahui akhir pembelajaran ini TP-nya tercapai nggak, sebagai data akurat kita gitu. Nanti kalau sumatifnya tidak mencukupi, balik lagi nih sumatifnya tadi menjadi formatif di kegiatan berikutnya, bongkar lagi gitu kan. Iya benar, kalau asesmen formatifnya pakai TIPEK dapat poin tambahan. Makanya dibilang asesmen formatif itu bebas, mau pakai LKPD, mau pakai di buku, mau pakai tuliskan, mau pakai apa gitu ya. Tapi semakin Anda menggunakan teknologi kan semakin bagus. Namanya juga guru zaman now gitu ya, guru zaman now. Misalnya kan gini kak, tujuan pembelajarannya ini peserta didik mampu, itu ditambahkan kata dapat. Jadi nggak boleh peserta didik mampu, tapi ditambahkan dapat mampu gitu ya. Gimana tuh peserta didik mampu atau dapat mampu, gimana tuh? belum
Ibu Waida, kan gini Kak, asesmen formatif itu tujuannya untuk kita mendapatkan data akurat. Artinya itu mesti tertulis Kakak. Karena kalau kita, tapi nggak seharusnya tertulis saja. Bisa juga dengan instrumen-instrumen observasi. Tapi kalau yang penting kembali ke gurunya, mampu melaksanakan nggak gitu. Misalnya Kakak hanya ingin melihat secara langsung gitu dengan mewawancara siswanya gitu ya. Dengan instrumen-instrumen gitu. Dalam pemetaan pertanyaan di sini siswa bisa menjelaskan konsumen tingkat 1, siswa bisa menjelaskan konsumen tingkat 2, bisa menjelaskan yang mana produsen, yang mana konsumen, kemudian Anda centang-centang dengan Anda bertanya. Itu kan bisa juga gitu. Kembali kepada gurunya aja masing-masing, Kak. Ibu Maya, ini enggak, ini contoh aja Bu Maya. Jadi ininya nanti dihapus. Ini kemarin ada yang DM Kak Riri, ini kan aku mau upload nih modul Ukinku gitu, mau upload, mau aku patenkan gitu. Kira-kira ada yang salah nggak? Terus aku bilang, Kak TP-nya kakak ini ya, ini nggak boleh seperti ini karena tidak mengandung 4 unsur audience, behavior, condition sama degree-nya. Jadi contohnya itu begini, karena kan Anda yang melaksanakan ya, Anda yang melaksanakan pembelajarannya. Jadi contoh kondisinya itu seperti ini ya. Kan Anda yang ngerti pakai metode apa pembelajarannya, media ajar apa gitu. Jadi ini contoh aja. Jadi nanti munculnya bagaimana ya, ini aja. Begini modelnya Kak. Ini enggak, salah ini. Maaf Kakak sering sharing kata dapat mampu bukannya jadi tidak efektif kalimat ya Kakak ya. Ini aku belum dapat mampu, ini KKU yang mana sih? Ya Kakak ya, apakah dimasuk dalam HOTS gitu? Kalau aku sih yang pasti-pasti aja sih ya. Kalau mampu ini masuk di C4, C5, C6 enggak? Maksudnya itu dari dapat menjelaskan, dapat mampu gitu ya. Jadi setiap kata dapat mampu menjelaskan gitu, dapat mampu gitu ya. Karena setahu aku waktu belajar mengenai 4 unsur itu memang belum memasukkan mampu. Nggak tahu kalau teori abad sekarang gitu ya. Kalau sumatif harus tipek Kak, dalam menampilkan tipek gitu dalam pembelajaran Anda. Itu tergantung kemampuan Anda Kak, menampilkan di mana gitu ya. Gak usah dipaksa-paksa amat gitu. Kalau memang dari formatif dan sumatif itu belum mampu membuat tipek gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi pada saat gaya belajar ada dikit-dikit gitu ya. Yang penting adalah tergambarkan guru menggunakan teknologi gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda seorang yang pantang mundur, kalau saya ya, saya akan tampilkan media tipek itu gitu, di formatif kah, di sumatif kah, kayak gitu kan. Mas Adi misalnya kan guru-guru sekarang ini kan ada Quizy, kemudian murid-muridnya boleh pegang handphone. Nah ketika sumatif itu gurunya mau menggunakan Quizy, jadi nilainya langsung keluar Pak Adi di situ. Jadi kita tahu nih pemahamannya kan. Wah ternyata pas dilihat nilainya semua rata-rata 90, 100 gitu. Artinya kan sudah memiliki data akurat gitu. Wah ternyata tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Tapi kembali lagi gitu ya, TP-nya di situ apa gitu. Siapa tahu kalau memang ingin produk ya artinya ya nggak bisa pakai Quizy gitu kan. Mungkin produknya menulis gitu kan. Atau produknya membuat sebuah proyek gitu ya. Tergantung lagi TP-nya, tergantung lagi asesmennya, media ajarnya gitu ya. Enggak Kak Zaira, ini nggak usah ditulis Kak, karena ini itu hanya ingin menyontohkan aja. Aku tadi buat konten. Ini dihapusin aja. Jadi peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat setelah menyimak penjelasan guru dan membaca materi dari buku teks dengan benar. Jadi validator Anda ya orang-orang hebat ya kan, orang-orang paham ya, tahu juga gitu ABCD-nya gitu. Makanya dibilang kenapa TP-nya nggak sesuai dengan videonya Kakak, karena pada saat Anda menjelaskan kondisinya dengan ini, Anda tidak menampilkan di videonya. Katanya tadi ingin mengamati dengan pengamatan langsung. Kayaknya aku lihat-lihat muridnya cuman audio visual aja tuh, nggak ada melakukan ini pengamatan langsung, ada praktek langsung gitu kan gitu. Makanya dia nggak sinkron.
Kak Riri aku pakai PPT terus RKPD-nya pakai diorama. Bisa Kak? Ini produk kan namanya. Iya, diorama itu produk Kak. Kak Maya itu kemampuannya Kak Maya. Kalau Kak Maya mampu menutup 90 menit pada SMK gitu kan, ya nggak apa-apa Kak. Kalau misalnya Kakak masih ragu-ragu jangan gitu ya. Tapi kalau produknya enggak Kak, gampang aja ya, boleh gitu. Sekarang ini apa kuncinya? Sesuai kemampuan Bapak Ibu guru dalam menampilkan. Kakak kalau dalam menganalisis asesmennya boleh pakai apa ya? Menganalisis tuh kan banyak ya instrumen-instrumennya gitu ya. Misalnya menganalisis itu apakah kalau ini menganalisis ini SMA atau SMK ya? Biasanya banyak ya observasi, rubrik-rubrik penilaian gitu ya. Diaroma rantai makanan Kak Riri, itu mah gampang Kak Maya, paling ngebuat ini aja kan, pasti ngebuat poster aja ya. Poster gitu kan, nempelin produsernya siapa gitu-gitu aja nggak apa-apa. SMA Kak, nah menganalisis biasanya Ibu Nelly kalau menganalisis itu instrumen penilaiannya apa aja Kak? Ibu Arnik coba masuk di grup pembelajaran, nanti di situ ada Telegram aku ya. Nanti kalau masih ada yang bingung sama penjelasan tadi, kemudian Anda ketinggalan gitu ya, nanti bisa lihat langsung lagi. Jadi aku setiap nge-live, aku itu ini dari internet ya, aku selalu upload di TikTok aku lagi, TikTok di YouTube aku gitu ya. Jadi bisa screenshot kebutuhan di sana gitu ya. Nih, ini Telegram di sini, ada aku di situ sama Pak Amri di dalam, bisa nanya-nanya ya, piloting 3, piloting 2. Kemudian ini ada Telegram saya di sini, coba kirim dulu modul di sini gitu. Ketiga, ini YouTube saya gitu. Jadi setiap live ada pembelajaran yang kurang tahu bisa pergi ke sini gitu ya, Kak ya. Nanti di sini setiap aku nge-live, aku selalu uploadnya hasil live aku kemarin. Hasil live aku kemarin itu banyak yang aku bahas juga, ulas. Nanti bisa lihat di sini. Bun, kalau di TP menganalisa makanan dan sistem pencernaan yang dibutuhkan apa ya? Instrumennya ya, menganalisa makanan dan sistem menganalisa makanan. Makanan apa yang mau dianalisa, Bu? Ibu Arni ini pelajaran SMA ya? Ini kalau pakai HOTS jadi ini semua ya. Ini ya. Nih. Ada observasi, wawancara langsung, daftar checklist, rubrik ya, skala sikap. Oke deh Bapak Ibu Guru, karena udah sore gitu ya, nanti kita lanjut lagi live-nya sebentar malam. Nanti kita ulas lagi mengenai gimana sih caranya merancang semua modul ajar ini yang telah aku buat yang lulus validasi ya.
Tapi aku nggak bisa share karena kita akan terkena plagiat ya. Nggak usah lagi DMK minta, tapi saya share ilmunya. Karena sekarang kita pakai sistem plagiat Bapak Ibu Guru ya. Jadi gimana caranya menyusun jurnal, setiap jurnal gitu ya. Setiap jurnal itu ada yang namanya diferensiasi, merancang diferensiasi, lalu ada UBD gitu ya, ada merancang THRL, ada merancang CRT gitu ya. Semua yang 4 topik itu nanti malam kita ulas gitu ya. Gimana caranya merancang UBD, THRL, diferensiasi, CRT yang dengan mudah gitu ya. Seperti ini ya, THRL gitu. Kalau dalam THRL ini ya, ini banyak banget asesmen yang instrumennya yang harus memang kita prasyarat gitu kan, karena pemetaan ini. Tapi yang kita rancang ini adalah di mana pendekatan THRL ini dalam kita ingin melaksanakan gitu ya, melaksanakan tujuan pembelajaran itu satu materi gitu. Jadi THRL-nya ini memang THRL yang benar-benar 2 JP gitu ya, misalnya 2 JP gitu ya. Nanti malam aku akan live lagi jam 9 di sini. Artinya di tempat Anda jam 8 malam ya. Nanti kita kupas tuntas deh. Jadi gini. Jadi dengar ya, untuk semua Bapak Ibu Guru yang melaksanakan piloting 3, ini prinsipnya ya. Pertama, Anda akan melaksanakan sebuah jurnal yang dimana Anda akan mengambil aksi nyata. Aksi nyata yang Anda anggap itu adalah yang terbaik, Anda paham. Nah, Kak, aksi nyatanya ini akan aku buat ke keempatnya, enggak. Kak, aksi nyatanya aku buat 1 aja. Iya. Ya, 1 aja. Ketiganya gimana Kak, akan diminta? Enggak ya, to the point aja lah ya. 3-nya itu kan harusnya disimpan di link ya, tapi kan disimpan berupa tulisan ya. Jadi Kak, pada saat kita mau mengupload jurnal gitu ya, mengupload jurnal, dokumentasinya itu untuk aksi nyata yang dimasukkan apa ya kan? Yang dimasukkan adalah hanya foto. Kak, fotonya itu berupa pembelajaran di kelas bersama siswa? Enggak ya, enggak ada. Kak, jurnalnya ini aksi nyatanya ada pembelajaran di dalam kelas? Nggak ada. Anda hanya dihimbau merancang ya. Makanya tahapannya itu adalah Anda memahami ini pembelajaran materinya, lalu Anda merancang, kemudian Anda membuat modul UKIN, kemudian Anda melaksanakan kinerja tersebut. Jadi bukannya masuk di awal langsung aksi nyata sama murid foto gitu, enggak. Dokumentasinya apa Kak Riri? Presentasi di depan teman sejawat, mempresentasikan rancangan Anda berdiri di depan, pakai proyektor, minta tolong teman duduk dulu, baru difoto. Nah, itu aksi nyatanya ya. Kemudian nanti malam Pak Amri diajakin main nggak? Nah, semoga Pak Amri aku hubungi dulu. Makasih Kak Faki, nanti aku hubungin duet sama Pak Amri dalam penyusunan modul UKIN yang benar ya. Kemudian Kak, jadi aku nanti merancang aja. Kalau dalam merancang memasukkan modul utuh nggak? Enggak. Merancang itu kan adalah wacana gitu. Jadi rancangannya itu hanya sintak-sintaknya aja gitu ya. Seperti ini, merancang. Pak Amri itu adalah validator ya, validator nih. Merancang, misalnya diferensiasi gitu ya. Ingin menjelaskan apa dulu TP-nya kita tentuin. Kemudian dalam hal menentukan TP itu pengen rubrik penilaiannya pakai apa, itu merancang ya. Jadi nanti fotonya di sini apa? Bapak Ibu Guru, Anda presentasi aja. Jangan pula Anda presentasi depan murid Anda, itu udah salah kaprah ya. Depannya teman sejawat. Nah, kemudian jadi Kak, dalam satu jurnal itu di modul 1 Kak ada 4 topik asesmen ini. Aku 1 aja ya Kak ya, 1 aja. Kak, aksi nyatanya aku laksanakan? Enggak ada yang dilaksanakan. Aksi nyatanya itu berupa materi penulisan yang Anda simpan di link. Kemudian tindakan foto-foto dokumentasinya pada saat Anda membuat jurnalnya. Kan gitu aja cara mainnya. Saat jurnal itu dibentuk, Anda lagi foto, kan gitu. Jadi jangan beban lagi di aksi nyatanya 4 dikerjain Kak. Enggak, 1 aja ya. 1 aja. Kemudian RPP-nya yang mana Kak? Ya ini rancangan aja. Dimasukin Kak? Enggak. Berapa lembar Kak jurnalnya? Bisa 3, bisa.
semakin banyak lembaran modul Anda semakin ditolak ya. Karena Anda berarti nggak paham gitu. Masih merancang tapi Anda sudah buat sampai 20 lembar modul gitu ya. Laporan jurnal gitu, ditolak gitu berkali-kali. Nanti untuk yang buat teman-teman semua follow kalau nggak paham gitu ya, tolong follow TikToknya Kak Faki ya di FH Guru. Karena Kak Faki yang koordinir grup kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya kesulitan DM gitu, Kak mau dong dimasukin gabung gitu ya. Nah ini ada Kak Fakinya nih, ada Kak Fakinya di sini. Ada Kak Fakinya di sini ya. Nah nanti bisa di DM Kak Fakinya, Kak aku mau gabung di dalam grup Telegram tersebut gitu ya. Bapak Ibu guru, nanti di situ di dalam ada validator kita gitu ya yang memberikan segala macam informasi gitu. Jadi jangan takut Bapak Ibu guru piloting 3. Di sini kita awalnya masih merancang ya. Jangan langsung buru-buru melaksanakan pembelajaran dengan murid. Enggak. Makanya tahapannya itu merancang, buat modul UKIN, kemudian Anda membuat video UKIN-nya. Gimana Bapak Ibu guru sejauh ini udah paham ya? Gimana, udah paham belum? Ya Bapak Ibu gurunya pada tidur nih. Insya Allah mantap Ibu Haida. Semangat ya semuanya ya Bapak Ibu guru. Saya baru membuka modul 1 topik 1 kakak. Iya dong. Masa iya hari gini udah sudah menutup dengan jurnal validasi. Wah, udah mau upload jurnal, bahaya ya. Hati-hati ya piloting 3, hati-hati ya. Piloting 3 ini dipantau ya. Dipantau kalau Anda terlalu cepat memvalidasi, hati-hati Anda bisa di cancel itu. Jurnal Anda dibalikin ya. Anda tidak menyesuaikan dengan menjalankan prosedur pembelajaran dengan benar. Kak, boleh nggak sama dengan teman? Jurnal 1 dengan jurnal 2? Jangan, Anda harus lebih bagus daripada mereka ya. Anda nanti terdeteksi plagiat ya. Belajar dari nol ini kakak. Bismillah, terima kasih banyak ilmunya saya akan. Nah, betul banget kakak. Jangan lupa pada modulnya. Di situ kan di sebelahnya ada namanya pengayaan ya. Nah, di pengayaannya itu di-download ya. Di-download kemudian diubah ke Word, lalu copy sebagai kata pengantar jurnal Anda. Materi jurnal Anda. Jadi materinya nggak usah jauh-jauh gitu. Kan nanti nggak terdeteksi plagiat ya. Enggak, plagiat itu tuh bukan artian teori Anda gitu nggak boleh sama yang enggak gitu. Plagiat itu kan ibarat kata plek-tiplek punya orang diambil gitu kan. Kalau dalam penyusunan itu diambil dari pengayaan ya boleh, Google boleh. Sama-sama kakak Wahida Rahman. Belum modul, malah LPTK saya masih ada 200 peserta belum lapor diri. Ya ampun. Yang apakah sudah ada yang mengupload? Kalau sudah ada yang mengupload jurnal, waduh bahaya itu. Orientasi dulu ya, orientasi, dengarkan penjelasan perkuliahannya, kemudian baca materinya baik-baik, ulangi videonya, pahami asesmennya gitu ya. Thank you Kak Riri penjelasannya. Iya Kakak Mesya. Terus itu kemudian perhatikan penyusunan jurnalnya gitu ya. Jurnalnya pastikan Anda harus lebih baik dari kakak senior Anda gitu ya. Jangan Anda menjadi lebih buruk gitu ya. Anda harus lebih jago dan lebih paham gitu ya. Jadi nanti kesimpulannya adalah di mana 4 topik itu adalah ini loh yang pernah Anda bentuk dalam sebuah modul ajar Anda dulu-dulu gitu tanpa Anda sadari bahwa itulah keempat tersebut. Makasih Kak Riri walau masih 50% nangkep ilmunya. Gak apa-apa Kak, sabar. Iya Kak, Sabtu ini baru berorientasi jadi saya masih belum paham apa-apa, bersyukur dapat TikTok Kak Riri. Iya, sama-sama ya Kak ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Aku belajar, kakak juga belajar. Nanti ada ilmu baru, sharing-sharing juga. Jadi nanti
pastikan Bapak Ibu guru menikmati setiap materinya, asesmennya gitu ya. Yang saat ini nggak ngerti apa itu asesmen sumatif, apa itu asesmen formatif di kurikulum Merdeka karena dari K13, pelan-pelan belajar, pelan-pelan baca gitu ya, pelan-pelan ngikutin gitu. Maka aku ini sebenarnya nggak tahu loh diferensiasi ini apa Kak, katanya gaya belajar, nanti lama-lama ngerti. Makanya selalu ikutin video-video yang telah diberikan di dalam modul ya. Nah itu bagus banget penjelasannya ya. Bagus banget penjelasannya, semua dipelajari gitu. Videonya dinonton gitu ya. Minimal kita tidak mendekati 100%, minimal kita paham 75% aja udah bagus gitu. Karena validator kita itu bukan mesin gitu ya, manusia, orang yang pintar menganalisa gitu, dan masih ada hati nurani lah ya intinya. Gitu. Setidaknya kita mendekati proses pembelajaran dalam video UKIN itu dengan tampak baik gitu ya. Aktivitas interaktif. Ya. Di situ konstruktivismenya, paham konstruktivismenya terbangun, murid asik dengan kegiatan pembelajarannya, dengan gaya belajar yang dikasih guru. Ada komunikasi 3 arah, kan gitu aja sebenarnya. Guru berdiri kesana kemari menjelaskan, anak-anak happy. Ketika terlihat seperti jenuh, ice breakingnya muncul gitu ya. Setiap ketika sudah mulai gaduh lagi nih, wah udah mulai gerah ini ketika Indonesia panas ya, yuk kita ice breaking dulu, tepuk semangat. Nah itu kan harus ditampilkan ya kan, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan tegang gitu ya, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, bahwa Anda ini adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan tiket emas ini gitu. Karena aku sendiri belum beruntung gitu ya, belum dapat gitu. Jadi harus semangat gitu ya. Oke deh kakak, nanti malam kita ulas abis satu-satu dulu materinya. Kita bahas lagi understanding by design. Nanti kita bahas lagi diferensiasi. Kita bahas lagi CRT. Kita bahas lagi TARL itu apa. Kemudian modul 2 itu mengenai emosional gitu ya. Pembelajaran emosional, sosial dan emosional itu tentang apa tugasnya. Lalu berkebutuhan khusus tentang apa. Ika aku tuh bingung banget, banyak banget modulnya. Enggak kak, enggak seperti yang Anda kira. Kak, berarti ada 12 aksi nyata? Enggak ya. Aduh, pokoknya lihat aja lah, enggak. Enak aja perkuliahannya ya. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu guru, selamat sore dan bye-bye.